Sampai mana? Belakang. Dia tak kirim seperti itu. Jadi tak kirim, harus tak hapus. Kalau dalil nggak pernah lewat, tak tulis pasti. Hadisnya belum. Kalau ada hadisnya kan mesti ada tulis. Sudah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pertama kita bersyukur atas limpahan dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, dimudahkan kita berjumpa kembali di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunan beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari kiamat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, malam ini kita akan membahas beberapa hadis yang berkaitan dengan sifat sabar. Hadis yang pertama dalam Sahih Muslim di nomor 223 PC. Ini di nomor asli. Di dalam Sahih At-Tirmidzi juga terdapat di dalam bab tentang zuhud insyaallah. Dalam Riyadhus Shalihin di sini disebutkan nomor 25 hadis dari sahabat yakni Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari. Wa 'an Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Abu Malik yaitu Harith bin Asim Al-Ash'ari, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhuru syatrul iman, bersuci adalah separuh iman.
Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Kalimat segala puji bagi Allah akan memenuhi timbangan. Tahu krungu aku lak desi rek. Wa subhanallahi walhamdulillah. Dan kalimat maha suci Allah dan segala puji hanya untuk Allah. Tamlani atau tamla'u ma baina as-samawati wal ardh, yakni memenuhi ruang antara langit dan bumi. Was-salatu nurun, salat itu adalah cahaya. Was-sadaqatu burhanun, sedekah itu bukti. Sedekah adalah bukti. Bukti keimanan. 357. Diaun, dan sabar itu adalah sinar. Ada nur, ada dia. Nur itu salat. 3527. Ayat. Kanurul qamar, seperti cahaya bulan, redup, sejuk. Beda dengan as-sabru diyaun. Sabar adalah sinar. Sinar nurun ma'al harar, yakni cahaya yang disertai dengan rasa panas. Itulah ibarat nur syams, cahaya matahari. Wal Qur'anu hujjatul laka. Dan Al-Quran adalah alasan yang dapat membantu dirimu, membelamu, au alaika, atau dia menjadi hujjah atau alasan yang justru membinasakan dirimu. Itu fungsi daripada Al-Quran, dua-duanya. Kullun nasi yaghdu, setiap manusia dia keluar di pagi hari, keluar dari rumahnya, bertebaran di muka bumi. Fabai'un nafsahu, dia jual dirinya dengan keahliannya, kemampuannya, skillnya. Dia bekerja, berusaha, mencari maisha, beraktivitas. Dia keluar setiap hari dari rumahnya. Famuktiquha au mubdiquha. Ada kalanya aktivitasnya itu membebaskan dirinya atau justru membinasakan dirinya. Maka tiap hari manusia beraktivitas, maka pilihannya dua. Kalau itu tidak mengantarkan ke surga, bisa jadi mengantarkan seseorang ke neraka. Dua itulah pilihan hidup manusia. Baik, di Sahih Tirmizi sudah ketemu? Sudah. Nomor 3517. 3517. Ya, jilid ketiga. Baik. Kemudian dari hadis ini kita bisa mengambil faedah pertama, fadlul wudu, keutamaan wudu fil Islam, di dalam Islam. Wa huwa syartu sahhatis shalah, syarat sahnya salat. Karena tanpa wudu salat seseorang tidak sah, maka dia disebut dengan syatrul iman, separuh iman. Iman yang dimaksud di sini yakni as-shalah, separuh salat. Karena salat itu kadang juga disebut dengan iman. Inna Allaha la yudhi'a imanakum.
Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Artinya Allah tidak menyia-nyiakan salatmu. Ini berkaitan dengan salat yang dilakukan oleh sahabat Nabi selama kurang lebih 16 bulan atau 17 bulan, di mana mereka menghadap ke Masjidil Aqsa. Setelah perintah pemindahan arah kiblat, maka Allah turunkan ayat tersebut. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman, yaitu salatmu yang dulu kau lakukan menghadap Baitul Maqdis. Makanya salat disebut iman. Dan at-tuhur, bersuci, meliputi mandi dan wudu. Mandi janabah menghilangkan hadas besar, wudu menghilangkan hadas kecil. Syatrul iman adalah termasuk separuh dari iman. Yang kedua, al-a'malu yakunu laha wazanun yaumal qiyamati. Bahwasanya amal itu padanya terdapat timbangan kelak di hari kiamat. Diukur oleh Allah, ditimbang. Fatafkilu fatakhafu. Ada kalanya berat, ada kalanya ringan. Hada yathbitul mizan. Dan ini menunjukkan bahwa adanya penetapan mizan, yaitu timbangan. Kemudian yang ketiga, hadis ini menunjukkan bahwa bayanu fadli dzikri wa uzmati ajri, penjelasan tentang keutamaan zikir dan besarnya pahala zikir itu. Wadzalika li'anna fihi tanzihullah azza wa jalla an kulli ma la yaliqu bih. Karena di dalam zikir itu terdapat pensucian terhadap Allah dari segala apa yang la yaliqu bih, yang tidak pantas bagi Allah. Maka ada tasbih, yaitu pensucian. Ada tahmid, yaitu pujian. Ada takbir, yaitu pengagungan. Dan semua itu menghilangkan segala macam bentuk sifat-sifat yang tidak pantas ada pada Allah. Bahwa Allah Akbar, itulah sifatnya. Bahwa Allah itu adalah Al-Quddus, suci. Tidak mungkin ada aib, ada cacat. Yang keempat, al-hathu 'ala al-iktsari min as-shalah, anjuran agar memperbanyak salat. Kenapa? Li'annaha nur, karena hal itu merupakan cahaya. Yudhi'u lil muslim, yang menunjuki setiap muslim kemana? Subulas salama fil hayat, menunjukkan seorang muslim kepada jalan keselamatan dalam kehidupan. Kehidupan apa? Dunia maupun akhirat. Karena di dalam salat itu kita meminta petunjuk. Kita ucapkan kalimat ihdina as-sirat al-mustaqim. Kadang kita ucapkan rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wa'afini wa'fu'an. Wahdini, apa arti wahdini? Dan berilah aku petunjuk. Maka memperbanyak salat berarti memperbanyak cahaya. Karena salat itu adalah penerang cahaya yang dimiliki manusia dunia dan akhirat.
Wa li'annaha tahjubu sahibuha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan salat itu karena dapat menghijab, mencegah para pelakunya dari perbuatan keji dan munkar. Wa taqdi ila shawab, dan memberikan petunjuk kepada kebenaran. Demikian pula wa tasuddu 'anil mahalik, mencegah seseorang dari kebinasaan. Pertama tadi, dia bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam surah Al-Ankabut 29 itu ayat 45. Kata Allah, Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salata inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Apa kata Allah? 45 Ustaz. Betul. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab atau Al-Quran, dan dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, yaitu dengan solat, adalah lebih besar keutamanya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan solat itu menunjuki kepada as-solat, kebenaran. Dan dengan solat orang ditunjukkan mana yang hak dan yang batil. Karena Allah membimbing. Sementara di dalam kehidupan kita sehari-hari campur baur antara hak dan batil. Wa tasuddu 'anil mahalik, dan mencegah dari kebinasaan, bima fiha, dengan apa yang ada di dalamnya, min nurin, yaitu dari cahaya, taqdi fihi fil qalbi, yang merasuk ke dalam hati, wa tadfihi alal jawarih, dan menerangi kepada seluruh anggota tubuhnya, terutama nanti di akhirat. Karena bekas-bekas wuduknya ini akan bersinar dengan cahaya. Untuk apa kalau tidak untuk sholat wuduknya? Karena perintah wuduk itu sangat berkaitan erat dengan sholat. Walaupun ada perintah-perintah wuduk bukan untuk sholat, tapi asal muasal daripada wuduk itu karena adanya perintah sholat. Kata Allah dalam surah Al-Maidah pada ayat yang ke-6, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Apa kata Allah? Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai kedua mata kaki. Ya, 4 yang pokok: wajah, tangan sampai siku, Kepala mengusap kepala dan kaki. Kalau yang nomor 1, 2 itu dicuci, dibasuh, dan yang kelima, keempat pun dibasuh. 4 yang inti, yang rukun. Kemudian oleh para ulama dirumuskan rukun itu ditambah 2. Pertama, an-niyat, karena segala amal harus didasarkan dengan niat. Ditambah yang akhir, tertib, karena tidak boleh dilompat atau dibolak-balik posisinya sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran, sehingga jadilah berapa?
6. Selebihnya hukumnya sunnah. Dan sifat wudhu Nabi itu apabila lengkap bergabung antara rukun wajibnya wudhu dan sunnahnya wudhu. Kelima, hadis itu memberikan pelajaran buat kita al-iktsaru minas sadaqah, yakni memperbanyak sedekah. Dalilun ala sidqil mu'min, dalil yang menunjukkan akan benarnya keimanan seseorang. Keimanan kepada apa? Kepada kehidupan akhirat. Buktinya dia sedekah. Makanya Allah kaitkan antara sedekah dengan bukti. Bukti apa? Bukti iman. Kalau orang mau mengeluarkan hartanya di jalan Allah, itu berarti bukti keimanannya kepada kehidupan akhirat. Maka ketika ada orang yang bersedekah tapi dia tidak ikhlas, riya, berarti keimanannya kepada akhirat bermasalah. Kata Allah dalam surah Al-Baqarah 264, Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Apa kata Allah? Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya. Kenapa dia riya? Kepada manusia. Kenapa? Lanjut. Dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Karena dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Sehingga apa? Bisa jadi dia tidak mau sedekah karena sama sekali tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Bisa jadi dia sedekah tapi tidak ikhlas. Kenapa? Karena kualitas imannya kepada Allah dan akhirat minim. Maka keikhlasan itu berbanding dengan apa? Keimanan. Semakin imannya kepada Allah utuh, semakin utuh keikhlasannya. Kalau imannya kualitasnya rendah, maka sebanding itulah keikhlasannya. Makanya ikhlas itu bisa naik turun sebagaimana apa? Iman. Naik turunnya iman. Maka supaya tetap ikhlas selalu dijaga stabilitas apa? Keimanan. Jangan yang dijaga stabilitas apa? Ekonomi. Stabilitas ekonomi. Stabilitas pertahanan. Ya, pertahanan iman itu benar, harus dijaga itu. 1 2 3 4 5 6. Yang keenam, bayanu fadlis sabri. Penjelasan tentang keutamaan sabar. Wa annahu amrun mahmudun. Bahwasanya sabar itu merupakan perkara yang terpuji. La yazalu sahibuhu mustadhi'an mahdiyan. Tidaklah para pelakunya, orang-orang yang sabar, mereka senantiasa mustadhi'an, diterangi oleh Allah dengan sinar, muhtadiyan, dan selalu diberi petunjuk. Ini orang yang sabar. Karena orang sabar itu diberi petunjuk oleh Allah Jalla wa'ala. Bahkan dapat 3. Sholawat dapat, rahmat dapat, petunjuk dapat.
Kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 155, 156, 157. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa kata Allah? Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. 3. Apa kata Allah? Mereka itulah yang mendapat keberkahan yang sempurna. Salawat, keberkahan. 2. Dan rahmat dari Rabb mereka. Dan rahmat dari Rabb mereka. 3. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Mendapatkan sholawat yang sempurna. Yang ketujuh, Al-Quranul Karim was-sunnatus sahihah ma'an. Quran dan sunnah yang sahih. Keduanya, huma al-masdar li jami'il ahkam asy-syar'iyyah, merupakan sumber dasar dari setiap perkara-perkara hukum syar'iyyah. Maka dia bisa menjadi pembela kita kalau kita mengamalkannya. Faman ihtakama ilaihima 'inda at-tanazzu' 'inda at-tanazu'i inda tanazzu'i, dan barang siapa yang berhukum dengan keduanya tatkala terjadi perselisihan, waqtada bihima, maka dia akan mendapatkan petunjuk dari keduanya. Fahuma lahu hujjatun yaumal qiyamah, maka kelak keduanya di hari kiamat akan membela orang tersebut. Kalau ada perselisihan dikembalikan kepada apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Kata Allah dalam surah An-Nisa ayat 59, Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum wa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wa dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Apa kata Allah? Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan Rasul, yaitu sunnahnya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Syaratnya jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Kalau nggak beriman, si kiai kau usah ketinggalan zaman. Sing enak iku bagi roto warisan iku. Niru Quran kenaan sing lanang. Oleh enak ini keripik gedang podo telo, titik edang podo Telo, godong telo. podo krosok telo. Titik edang godong telo. Ya dianggap hukum Quran itu nggak up to date, udah ketinggalan zaman. Karena nggak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang terakhir, yang keberapa? Apanya? Saya sebentar, ini saya habiskan yang keberapa tadi? 7. Wa man nabadahuma
Barang siapa yang mengesampingkan keduanya, mencampakkannya wara'a dhahri, yang di belakang punggungnya, udah enggak usah direken, tinggalan. Fala yalumanna illa nafsahu, maka janganlah dia mencela atau menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Dia akan menyesal di mana? Di dunia dan juga di akhirat. Yang kedelapan, la budda li kulli insanin min amalin yaqdu lahu hatta la yatruka nafsahu hamlan. Pasti bagi setiap manusia itu ada padanya amal perbuatan yang dilakukan padanya setiap hari, hingga tidaklah dia meninggalkan dirinya sia-sia. Ada kalanya bermanfaat. Oleh karena memba'a, siapa yang menjual nafsahu lillah, menjual dirinya untuk Allah, dijual dirinya untuk Allah. Dia punya tenaga, tenaganya dijual untuk Allah, menolong orang lain, berjuang menegakkan syiar agama, membela agama. Dia punya duit, dia jual beli dengan Allah. Itu berarti apa? Ba'a nafsahu, menjual dirinya lillah, untuk Allah. Fayakhlisuha minal adabi, maka dia telah menyelamatkan dirinya dari azab Allah tabaraka wa ta'ala. Wa yafuz, dan dia akan mendapatkan kemenangan. Itu orang yang akan ditolong dengan apa? Dan ditolong dengan amal perbuatannya. Tapi kalau tidak, maka orang tersebut akan mendapatkan kebinasaan. Dia jual dirinya, tapi bukan untuk Allah, tapi untuk siapa? Syaitan. Hadis yang kedua, saya lompat hadis ke-27. Hadis yang diriwayatkan dari Thauban, terdapat dalam Sahih Muslim di nomor asli 2999, di KBC ada di 2512. Dari Suhaib ya. Wa an Abi Yahya, dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu taala anhu qala, yaitu Suhaib bin Sinan, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan perkara orang mukmin itu. Inna amrahu kullahu lahu khairun, sesungguhnya perkara orang mukmin itu seluruhnya bagi mereka itu semuanya baik. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min, dan hal itu tidak ada pada siapapun kecuali ada pada seorang mukmin. Apa itu? In asabathu sarra, jika dia diberi oleh Allah ujian, yakni kelaparan, kesenangan, syakara, dia bersyukur, fakana khairan lah, dan itu baik baginya. Wa in asabathu dharra, dan jika dia diuji oleh Allah dengan kesempitan, penderitaan, kesengsaraan, sabara, mereka bersabar, fakana khairan lah, dan hal itu baik bagi dia. Rawahu Muslim. Benar enggak nomornya? 2515. Oh, afwan, clear. 15 bukan 12. Coba dibaca. Dari Suhaib radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sungguh mengagumkan orang-orang mukmin karena pekerjaannya semuanya baik. Yang demikian tidak akan dapat pada orang lain, yang demikian tidak akan terdapat pada orang lain kecuali hanya pada orang mukmin. Karena apabila dia berhasil atau sukses, dia bersyukur, dan apabila dia ditimpa kesulitan, dia sabar. Itulah rahasia kebaikannya. Iya. Faedah hadis yang pertama,
Hayatul mu'min kulluha khairun. Kehidupan seorang mukmin semuanya itu baik. Kalau no elek, kuwabe api. Enak Dan itu orang mukmin. Apa wae keadaane apik, sugih syukur, melarat sabar. Beda dengan orang kafir, Pak. Sugih gak syukur, melarat gak sabar. Orang mukmin itu karena keimanannya kepada Allah. Ya. Wa ajrun lahu indallah. Dan baginya adalah pahala dari sisi Allah. Sawa'un akana fima yadhamu lahu annahu syarrun aw khairun. Sama saja apakah dia dalam keadaan yang buruk atau keadaan yang baik, sama saja. Itu orang mukmin. Makanya Nabi mengawali hadisnya dengan apa? Ajaban. Apa ajaban? Sungguh menakjubkan. Kalau orang ampel, takjub itu apa? Bilang ajib, ajib. Dari Rasul kan bahasa fusha, ajaban, ya. Kalau bahasa ammiyah, ajib. Nabi mengatakan ajaban, sungguh menakjubkan. Apa? Li amril mu'min, perkara orang mukmin itu. Apapun kondisinya, ya. Yang kedua, al-mu'minu alladzi kamula imani, seorang mukmin yang sempurna imannya, wa khalasa yaqinihi, dan bersih keyakinannya, syakarallaha fis sarra, dia akan bersyukuri Allah, berterima kasih kepada Allah, baik itu dalam keadaan lapang, senang, wa yasbiru ala dharra, dan dia bersabar ketika dalam kondisi sempit atau menderita. Fahuwa yataqallabu fi maqamir ridha, maka dia berada pada ketetapan hati, kedudukan menerima, ridho, rela dengan keputusan Allah tabaraka wa taala. Maka sifat ini harus apa? Satu paket. Shin Sad. Apa shin Sad? Hah? Syukur, Shin sabar. Sad. Hah? Syukur, sabar. Syukur, Sabar. 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 Tapi kalau di Indonesia kan SS. Ya. Gak enak SS. Gak enak. Radio. Pahit. Ya. Nek SS apa pedes? Apa? Pakai tes. Apa SS kan pedes kan? Spesial sambel. Harus. Tapi pakai huruf aslinya. Shin Sad. Shin, syukur, syukur. Sad, sabar. Dua. Allah perintahkan seseorang itu bersyukur. Jangan kebalikannya, yaitu kufur. Allah Jalla wa'ala berfirman, buka surah Al-Baqarah ayat 152. Wadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Apa kata Allah? Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Bersyukurlah kepadaku, jangan mengingkari nikmat. Allah memerintahkan bersyukur untuk kepentingan siapa Bapak Ibu? Kepentingan Allah atau kita? Karena syukur itu kembali kepada kita. Kata Allah dalam surat Luqman 31 pada ayat yang ke-12, walaqad atayna Luqmana al-hikmata an ishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Apa kata Allah? Dan sesungguhnya
telah kami berikan hikmat kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Allah tidak butuh rasa syukur kita. Allah tidak butuh ucapan terima kasih. Sekalipun kita diperintah mengucapkannya, alhamdulillah, sebagai bentuk ucapan terima kasih, syukur kepada Allah. Tapi bukan untuk Allah, untuk kepentingan kita sendiri. Bahkan Allah berjanji, kalau orang bersyukur akan ditambah nikmatnya. Kata Allah dalam surah Ibrahim ayat 7, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apa kata Allah? Dan ingatlah juga tatkala Rabbmu memaklumkanmu, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi kalau kita bersyukur, niscaya akan ditambah nikmatnya. Kita diberi sehat, bersyukur, ditambah sehat. Diberi rizki, bersyukur, ditambah rizkinya. Maka kalau kita ingin bertambah, bersyukurlah kepada Allah. Niscaya akan ditambah. Hartanya bertambah, rizkinya bertambah, duitnya tambah, rumahnya tambah, anaknya tambah, istrinya. Getno re. Getno. Kalau selama ini belum menambah, berarti selama ini istrinya tidak disyukuri. Bojo diomelin tok. Nggih napa mboten? Loh. Ngaku dadak. Disyukuri, insya Allah ditambah. Berarti sampean gak mensyukuri selama ini bojomu mau apa no? Mangka nih gak nambah-nambah. Tapi Bapak Ibu, ditambah itu ada dua. Ditambah kuantitasnya, ditambah kualitasnya. Kuantitas apa? Jumlah. Kualitas apa? Nilai kebaikannya ditambah. Mungkin hari ini jumlahnya belum nambah, tapi kualitas istrinya ditambah. Biar kayak sok ngaji, saya sok ngaji. Bertambah nggak? Biar gak balik jilbab, saya gawe jilbab. Biar jilbabnya kok dongtok, jilbab gaul, saya jilbab syar'i. Ditambah atau tidak? Itu berarti antum mensyukuri istrinya. Bagaimana cara mensyukurinya? Dibiarkan dia mempelajari agama, dididik dengan baik, dinasihati, di-upgrade oleh Allah, ditambah. Berarti itu bertambah karena disyukuri. Biyen cerewet, saiki tambah Nemen. Astagfirullah. Berarti kamu syukuri, berarti tambah cerewet saiki. Silakan azan dulu.
Allahumma asyita wa tittama wa sunnatil qaimati Muhammad wasillah wal fadilah wa berikut yang ketiga, al-kafir wa yaskhutu fil ma'siyah. Orang kafir dia murka di dalam kedurhakaan. Fayajtami'u alaihi kiflan minal wizri, dan berkumpul atasnya beban dari beban dosa. Adamu ridha biqada'i maulahu, mereka tidak rela dan ridha kepada keputusan Rabbnya. Wa adamu sabri 'inda hululil qadar, dan dia tidak sabar, yakni di dalam keadaan tidak mampu atau penderitaan. Dan terakhir, wal ajru ala kulli halin la yakunu li ghairi ahli iman, dan pahala dalam segala situasi dan keadaan tidak akan pernah ada bagi orang-orang yang tidak beriman.
Tapi orang beriman berarti apapun keadaannya dia akan tetap mendapatkan pahala. Apapun keadaannya. Karena sebab pahala syukurnya dan pahala sabar. Baik Bapak Ibu, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Insya Allah yang akan datang kita akan memasuki bab yang keempat, bab as-sidq, yakni bab as-sidq, kejujuran. Wallahu a'lam. Baik, sebelum saya tutup seperti biasa saya beri kesempatan Bapak Ibu untuk tanya jawab. Silakan. Iya, silakan. Jadi termasuk wudu itu ada rukun, ada sunnah. Yang rukun itu mengusap kepala. Bagaimana cara mengusap? Satu 131 itu. Bener nggak itu? Abdullah bin Zaid. Dia apa itu? Tengok sebentar ya. Masalah mengusap kepala nggak? Menyapu kepala dengan dua. Ya benar berarti. Terus. Seorang laki-laki berkata kepada Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, ia berkata, apa katanya? dapatkah tuh tes dapatkah Anda memperlihatkan kepadaku bagaimana caranya Rasulullah SAW berwudu? Jawab Abdullah, ya tentu saja dapat. Lalu dia menyuruh membawakan air, menuangkannya ke kedua belah tangannya, dan dia menyucikannya 2 kali. Sesudah itu dia berkumur-kumur, kemudian memasukkan air ke hidungnya 3 kali. Sesudah itu dia menyucikan muka 3 kali, menyucikan kedua belah tangannya, dua-duanya yaitu kali sampai ke sikunya. Kemudian dia menyapu kepala, mengusap, ya, masaha. Yamsahu, itu kan di situ kan kalimat Al-Maidahnya nih, wamsahu maksudnya imsah apa, usaplah, karena di situ perintah jamak, imsahu dikasih wawu ataf, wamsahu, usaplah. Bagaimana caranya? menyapu kepala dengan kedua belah tangannya. Menyapu kepala dengan apa? Kedua belah tangan. Dengan terus, yaitu sekali ke muka dan sekali ke belakang. Sekali ke muka, sekali ke belakang. Caranya, nah, itu tadi jumlahnya, ke muka sekali, ke belakang sekali. Caranya, lanjut. Dimulainya dari sebelah muka. Terus sampai ke kuduknya. Sampai ke kuduk atau tengkuknya. Terus
dan membalikkannya ke tempat ia memulai tadi. Dan membalikkannya ke tempat ia memulai. Itu caranya. Terus sesudah itu ia menyucikan kedua belah kakinya. dalam hadis ini, baca catatan kaki. Dalam hadis ini tidak disebutkan menyapu dua telinga. Terus Karena menyapu dua telinga menyapu dua telinga. dapat dilakukan sekaligus dengan menyapu kepala. Nah, sekaligus dilakukan setelah menyapu kepala. Jelas nggih? Duduk ngene rek. Sampai kata Nah, iya. Iya, betul. Satu paket. Kepala sama telinga itu kan jadi satu tadi. Ngambilnya cukup sekali. Satu paket. Tapi enggak piok. Cukup dibasahi. Setelah basah, kerannya ditutup. Kenapa ditutup? Karena agak lama. Paling lama kan gini. Paling lama air terbuang kan waktu itu. Tutup. Satu paket cukup sekali aja. Iya. Habis itu dibuka lagi kaki. Iya. Juga terang, juga harus kena khusus diromongno juga loh. Tidak pakai topi loh, Ustaz pakai topi soalnya. Ya. Baik. Itu kaitannya dengan adab terhadap air, ya. Dalam adab terhadap air kita dianjurkan untuk apa? Intiqasul ma. Intiqasul ma apa itu? Hemat. Kesampean banyune kali mili yang bisa itu. Ya. Kadang ada yang airnya itu mengalir terus, tak bayar, gratis. Biasa ditutup, ada mengalir siang malam mengalir 24 jam seumur hidup Sampai jauh. nang terawas ya, nang pacet mili terus sampai amber-amber nang trigen itu sampai didol sak tangki 10.000 ya. Kok murah itu? Ya lihat kondisi, tapi kalau di sini kan bayar Pak ya. Ya. Baik, yang lain. Nggih, monggo. Banter ya. Iya. Kalau kita ridho, Allah akan ridho. Dulu mana ridho Allah dengan ridho kita? Kita. Hah? Ridho kita. Dulu mana ridho Allah dengan ridho kita? Nah, berarti dulu mana? Ah, 100. Dia Nah, mobil. Iya. Jadi ridho dulu manusia, baru Allah ridho. Sama. Allah itu cinta dulu, apa kita cinta dulu kepada Allah? Baru Allah cinta. Gimana? Kita cinta dulu, baru Allah cinta. Kata Allah, buka surah Al-Baqarah ayat 165. Ali Imran. Bukan, benar. Tak delok kabeh aja Ustaz. Ali Imran 31. Ali Imran 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Apa katanya? Katakanlah Muhammad,
Jika kamu benar-benar mencintai Allah, berarti kita harus cinta dulu sama Allah. Maka ikutilah aku. ikutilah aku Nabi Muhammad. Maka Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. niscaya Allah mencintaimu. Ya kan? In kuntum tuhibbunallah, jika kau mencintai Allah, ikutilah aku Nabi Muhammad maksudnya. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintaimu. Podo-podo hub kok itu digenti, mari cinta kok sayang. Enggak. Coba diulangi. Ini lu gak enak. Ayo. Jika kamu benar-benar mencintai Allah, tuhibbunallah, terus ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi, mencintai, bukan mengasihi. Kalimatnya yuhibbukumullah, ya kan? Pada sama-sama hubnya. Iya. Yuhibbukumullah, niscaya Allah mencintaimu. Tak hapus dengan ini. Busakkan ini wong-wong. Niscaya Allah mencintaimu. Jadi cinta Allah itu akan diberi kalau hamba itu cinta. Sama dengan Allah itu meridhoi setelah orang itu ridho kepada ketetapan Allah, ridho kepada keputusan Allah, Allah akan ridho kepada dia. Walaupun nanti susunannya dibalik, tapi dahulu hamba baru Allah. Contoh dibalik susunannya, Al-Bayyinah surah 98 ayat terakhir. Ya, radhiyallahu anhum wa radu an. Susunannya dibalik. Ayat 8. Ya, terakhir. Radhiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Apa katanya? Balasan mereka di sisi Rabb mereka ialah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka. Allah ridho kepada mereka. Ya, ini sebab apa akibat? Akibat. Kenapa? Dan mereka pun ridho kepadanya. Karena mereka ridho kepada Allah dulu. Di mana? Ridho di dunia. Ridho mengikutinya. Ridho mentaatinya. Ridho terhadap yakni segala keputusannya, takdirnya, maka Allah akan ridho kepadanya. Makanya jangan mimpi dapat ridho Allah kalau antum tidak ridho diatur. Kalau kita ridho diatur, maka mudah-mudahan Allah ridho. Kan gitu. Allah ridho setelah kita ini apa? Berbakti kepada orang tua. Allah ridho. Kenapa? Ridho Allah fil ridhol walidain. Ridho Allah itu tergantung dari ridho kedua orang tua. Maksudnya apa? Kita diperintah taat menjalankan perintah Allah dulu. Apa perintah Allahnya? Berbakti kepada ibu bapak. Setelah kita ridho kepada perintah Allah, ini kita dikongkon berbakti nang ibu bapak, rek. Ayo berbakti, berarti ridho terhadap perintah Allah. Setelah kita berbakti kepada ibu bapak, bapak ibu kita ridho, maka Allah pun akan ridho. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah